balikkan kepada mereka. Di sini saya Bang sebenarnya mau bertanya, apa sih kewenangan Bang Edi sini selalu membahas-bahas agama? Kewenangan saya adalah meluruskan apa yang orang Islam katakan terhadap iman saya. Contoh. Iya, Bang. Selalu Sebentar Bang, melenceng. ini abang ngomong dijawab, abang nggak mau. Gimana? Abang kan tanya saya, apa kewenangan saya untuk membahas agama Islam, menjawab agama Islam gitu kan? Ketika ada orang Islam bilang bahwasanya Yesus kami menubuatkan tentang seorang nabi yang akan datang, namanya Muhammad, untuk meneruskan ajaran Yesus kami. Maka saya sebagai seorang Kristen punya kewenangan untuk menjawab itu, untuk meluruskan fitnah dan halusinasi umat yang tukang minum air kencing onta. Itu kan melenceng lagi. Selalu melenceng. Kok melenceng? Sebentar gini. Umat apa, agama apa yang minum air kencing onta di Arab? Jawab tuh. Meninggal dunia. Kok nggak usah? Ini Anda menyembunyikan sesuatu di dalam hatimu. Jangan seperti Muhammad yang tukang menyembunyikan sesuatu dalam hatinya. Bang Zainul, pelan-pelan Bang. Bang Zainul, dengar dulu Bang. Bang Zainul, sedikit Bang ya. Nanti Abang bicara, dengerin Bang ya. Benar atau fitnah bahwa umat Islam pergi ke Arab Saudi, di sana mereka membeli kencing onta dan meminumnya. Benar atau salah? Itu lagi apa wewenang abang menanyakan seperti itu? Saya nggak menanyakan. Saya hanya mengutarakan apa yang terjadi. Saya konfirmasi kepada Anda. Benar atau salah itu? Kalau saya kasih tahu sama abang, manfaatnya sama abang apa? Coba. Manfaatnya adalah saya membuktikan kepada para pemirsa bahwa apa yang saya katakan itu benar. Bahwa ada umat yang mengatakan bahwa Yesus kami membenarkan Muhammad. Bagaimana mungkin Yesus kami membenarkan ajaran tukang minum air kencing? Itu namanya pelecehan atau namanya pemfitnahan terhadap Isa. Gimana? Di Al-Quran kami kan ada bahas Nabi Isa. Ya, jadi boleh nggak saya tanggapi? Utusan Allah juga. Iya, ketika Anda mengatakan bahwa Isa itu adalah Yesus, ya kan? Boleh nggak saya sebagai orang Kristen menanggapinya? Kok gak ada suaranya? Mulai dah dia ini. Memang kalau udah macet-macet mereka udah pura-pura pikir. Ada suara. Oh nggak ada. Saya ini Bang hanya menjawab dan meluruskan apa yang kalian katakan terhadap iman saya. Gitu loh. Ketika kalian bilang Yesus menubuatkan Muhammad, saya baca nih apa ajaran Muhammad. Ternyata ajaran Muhammad, ya mohon maaf, aneh-aneh semua. Minum air kencing onta, iya kan? Kenapa abang cari tahu? Abang kan seorang Kristen, imani aja lah Kristen Bang. Udah dibilang tadi kalau santai-santai. Justru ini saya mengimani Kristen. Di dalam ajaran Tuhan Yesus nggak ada seperti itu. Nggak ada ajaran Tuhan Yesus nanti akan datang nabi dari Arab. Nggak ada. Yang saya bahas ini iman Kristen. Gimana sih? Kenapa dicari-cari di dalam Islam kalau nggak ada disebutkan nama Muhammad di Alkitab abang? Karena kalian kan ada memfitnah di dalam kitab kami. Bukan membahas Nabi Isa. Oke, baik. Kita putarkan video ya. Kalau dia ngeyel teman-teman, nih. Bang, ketika ulama-ulama kalian, sebentar ya. Nih. Ketika ulama kalian berkata bahwa di dalam Bible kami dinubuatkan Muhammad
lalu Anda katakan tidak ada, maka saya sebagai seorang Kristen itu akan mempunyai hak jawab untuk membantah atau menjawabnya. Lihat nih Bang ya, nih. Coba dengerin ya Bang sebentar ya. Dengerin sebentar. Nih. Ulangan 18 ayat 18. Pasal 18 ayat 18. Apa kata Musa? Apa kata Tuhan kepada Musa? Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka. Seorang nabi akan kubangkitkan dari mereka, dari saudara mereka, seperti engkau, hai Musa. Nanti yang akan datang di akhir zaman itu seperti engkau, hai Musa. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, sehingga kalau dia berbicara, cakapnya adalah firman, dan dia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan. Kalau dia bicara, cakapnya adalah. Tahu suara siapa itu? Itu kan untuk umat muslim dia ceramah, Bang. Iya, ketika kalian mengutip-ngutip kitab orang lain, kalian bilang dakwah. Di situ. Dia Gimana? ngutip mana? Ustadz itu ngutip apa rupanya? Aduh, botol kali abang ini. Mengutip ulangan 18 ayat 18. Ada itu di Quran, ulangan 18 ayat 18 ada di Quran. Itu kan meninggal dunia kan? Ada di Quran ulangan 18 ayat 18. Supaya Ustadz itu kan tujuannya untuk menguatkan kami agar tidak berpindah agama. Masalah itu memang itu urusan kalian. Pertanyaan saya, ketika dia kutip ulangan 18 ayat 18 yang adalah kitab kami nggak boleh ngerespon. Kenapa boleh Bang kami respon? Itu kan untuk umat Islam sih. Memang mereka ini kan sudah saya bilang teman-teman, ketika orang Islam bahas Bible, yang maka itu adalah dakwah, saudara-saudara, itu dakwah. Tapi kalau ada orang Kristen menanggapi, membahas Quran, itu namanya penistaan agama. Memang luar biasa memang kalian ini Bang, luar biasa. Makanya saya bilang Bang, agama Islam sesungguhnya sudah bubar kalau tidak ada polisi. Anda harus berterima kasih kepada polisi, karena ketika agama Islam dibahas, dibongkar, kalian pergi ke Mabes Polri, Pak, tolong tangkap ini. Nanti dibongkar agama Islam, bubar kita. Makanya saya bilang, seandainya hukum penistaan agama itu dihapuskan, maka dalam waktu 15 tahun agama Islam sudah musnah. Kalian itu kan berdiri di balik hukum penistaan agama. Makanya tidak ada yang berani membahas agama Islam, karena kalau dibahas sedikit sudah terkeluar passwordnya. Nggak percaya. Saya punya gambar bagus nih untuk abang nih. Saya punya gambar bagus nih, Bang, nih. Kami umat Muslim di Indonesia itu jumlahnya banyak, Bang. Kalau abang mau berdakwah itu ya di luar sana lah, jangan di Indonesia. Jadi jawabannya itu jawabannya Bang. Iyalah. Ya, artinya memang tidak ada bantahan, tidak ada sanggahan, hanyalah sebuah ancaman-ancaman, hanyalah sebuah kalimat-kalimat putus asa, betul? Kalau itu udah balance itu Bang, di Kristen pun tetap ada yang membahas Islam. Di Islam pun ada juga membahas agama abang, mungkin kan oknum lah dibilang. Iya, tapi jawabannya apa? Apa jawabannya? Jawabannya apa? Iya, apa jawabannya? Mana sih gambarnya ya? Untuk agama. Iya, untukmu agamaku, untukmu agamamu. Iya, lalu yang barusan saya putarkan tadi, yang ceramah Abdul Somad, ceramah Ustadz ini, Ustadz itu, ketika membahas agama Islam, aduh nggak tahu itu mana kan gambarnya. Di wilayah
Bang. Di wilayah Islam dia bicara. Di wilayah Islam. Iyalah, Maksudnya Indonesia bukan wilayah Kristen. mana wilayah Kristen? Kristen kan minoritas. Oh gitu. Jadi kalau minoritas, Kalau di Italia sana atau di Jerman sana orang Kristen juga bebas ngomong. oh, Tidak jadi ada. jadi peraturannya di mana? Oke, jadi peraturannya di mana ada mayoritas, di situ mayoritas bebas gitu. Iyalah. Oh, gitu peraturannya. Oke, jadi coba saya pengen dulu status statement dari abang nih, biar keren abang nih. Jadi berhubung umat Islam mayoritas, maka umat Islam boleh semena-mena, boleh bahas agama orang lain sesuka hatinya, betul? Itu kan di dalam wilayah Islam. Ya. Dengar dulu. Berarti karena umat Islam mayoritas, maka umat Islam bebas suka hatinya membahas agama orang lain, betul? Diem. Kuncinya di situ. Nah, sekarang main ceret, terdiam. Bang, tenang dulu bang, jangan gini-gini terus abang nih, goyang-goyang terus abang ini. Abang habis nenggak ekstasi atau gimana bang ini? Kok gini-gini terus abang ini? Bahaya bang. Kenapa abang gini-gini terus? Baru nenggak ekstasi. Agama abang diajarkan dan fitnah ya? Enggak, aku tanya, saya bertanya. Kenapa abang begini terus, kenapa? Botol yang taruh sini. Kenapa? Tadi abang bilang aku ekstasi. Ya, tapi abang goyang-goyang terus begini. Ada lagunya itu bang, ekstasi bikin generasi mati. Hei, ya gitu. Terbaik sangka. Makanya abang jangan kebanyakan minum obat. Agama abang nggak jelas. Gini terus abang ini. Makanya omongannya ngelantur kemana-mana. Coba dengar dulu. Apakah jika seorang karena Islam mayoritas, karena Islam itu di Pokoknya jumlahnya. intinya, dari abang Gimana? ini nggak ada yang bisa diambil, nggak ada contoh yang bisa diambil. Udah. Ini orang ngomong apa sih? Kalau abang menjadi Yang Kristen dibahas itu, apa, yang dijawab apa? ini selalu semena-mena menghina Islam gitu. Menghina. Bang, kalau sempat ada muslim yang bisa membuktikan bahwa saya menghina, memfitnah, mengatakan sesuatu yang bukan fakta tentang agama Islam, saya siap terjun dari Monas. Indonesia jangan bunyi terus. Bang, sudah saya bilang, kalau ada Islam yang bisa membuktikan bahwa apa yang saya katakan di channel saya ini fitnah, saya lompat dari Monas. Coba tunjuk satu apa yang fitnah saya terhadap agama Islam. Coba. Saya tantang Anda untuk membuktikan satu fitnahan saja. Nggak usah fitnah, secuil fitnahan saya terhadap agama Islam. Tunjukkan. Apa? Pokoknya tadi ada lah kemarin. Pokoknya. Enggak, tunjuk satu apa? Satu. Saya lupa. Lupa. Itu ada. Bang, tiap hari saya katakan di sini, Muhammad itu nabi yang agak lain. Kenapa saya katakan agak lain? Satu, dia menikahi anak di bawah umur. Benar atau fitnah? Iya benar. Muhammad kena sihir. Benar atau fitnah? Benar. Muhammad kalau ada lalat masuk ke minuman seseorang disuruh dicelupin dan disuruh minum, betul? Betul. Makanya saya bilang Muhammad Nabi agak lain. Terus di mana saya fitnahnya? Abang gimana ya? Merendahkan. Apakah ketika saya mengatakan yang fakta, ketika saya ungkapkan apa yang benar-benar terjadi tentang Muhammad, apa yang diajarkan Muhammad, apakah itu merendahkan? Aku tidur, belum kan dari sana kan. Merendah kalau ngomongnya itu sok modelnya. No. Itu masalah saya orangnya sok, ngomongnya sok, itu masalah perkara lain. Apakah yang saya katakan itu fitnah atau tidak?
Iya memang betul. Itu Terus betul, kalau Bang. betul kenapa Anda curhat terus ke sini? Semestinya juga abang membilang Nabi kami itu agak lain. Apa Carilah pengertian kata-kata. agak lain? Sekarang saya tanya, apa pengertian agak lain? Beda. Pengertian itu. Beda kan? Luas arti. Beda kan? Banyak lah artinya itu. Oke, sekarang saya tanya. Sebutkan, agak dengarkan. lain. Sebutkan satu nabi yang kena sihir selain daripada Muhammad. Sebutkan. Kalau kita di Medan bang bilang agak lain. Nah. Jangan lari kemana-mana dulu bang. Kutanya dulu bang Zainal. Sebutkan satu nabi selain Muhammad yang kena sihir. Lah menyepelekan orang. Sebutkan satu nabi yang kena sihir selain Muhammad. Pokoknya jangan yang lain-lain abang. Terus asa dia. Bang, bagaimana tidak dikatakan agak lain? Orang dia satu-satunya nabi yang kena sihir. Satu-satunya nabi yang nikahin anak di bawah umur. Kok agak lain itu kalau di Medan bang? Aneh itu artinya. Dikatakan agak lain marah. Gimana sih? Ya abang menganggap itu aneh kan? Lu memang aneh lah. Karena kalian kaitkan itu dengan Kristen. Masa nabi yang kayak begitu mau dicampur-campurin dimasukin ke Kristen? Melakukan seperti itu ada apanya itu? Apa namanya? Tambahkan dulu apanya ya. Sedikit apa dulu bilang ya. Yang apa dulu bikin. Yang apa? Ini kalau orang Medan teman-teman ya. Mereka kalau masuk ke warung kopi ya. Kalau orang Medan ini bahasa-bahasa Medan nih. Ketika mereka masuk ke warung kopi. Bikinkan dulu apa katanya. Rasanya bikinkan dulu sedikit apa katanya. Bikinkan apa, rasanya sedikit apa, jangan agak apa bikinnya, apa. Ini orang apa? Wah, kalau saya jadi tukang penjahit. Apa lu ngomong apa lu? Gini, yang saya bilang dari A sampai Z tentang agama Islam itu adalah fakta dan kenyataannya, betul? Betul. Terus kenapa abang sedikit curhat-curhat di sini mewek-mewek? Ketika apa yang saya katakan semua benar, bilang saja begini, bang, janganlah kau bongkar-bongkar agama. Iman abang. Gini, biar ku kasih kau bang ya. Bilang aja gini, bang, janganlah kau bilang itu bang, jangan kau sebut-sebutkan itu. Kenapa? Bubar nanti agama kami bang, gitu. Orang bareng. Orang Kristen bang. Itu kan, ini berat kan. Makanya ku bilang bang, gini loh, ketika Islam dan Kristen berdebat, posisi iman orang Islam tuh memang lemah, hancur. Kok lemah? Buktinya tadi Anda nggak bisa bantah, bisa bang bantah dari tadi. Banyak kan sok tahu. Oke, bisa bang bantah dari tadi bang, bisa. Bisa bang mengkaji hati orang bang. Loh, buktinya sudah curhat dari tadi. Abang Udah mewek-mewek. Mari. Kayak menghina. Apakah ketika saya mengatakan sesuatu yang fakta, sesuatu yang benar, apakah itu menghina? Memang itu tadi. Berarti abang percaya bahwa yang dilakukan Muhammad itu hina? Kalimat yang aku kutip tadi dari mulut abang itu seolah-olah menyepelekan. Abang bilang agak lain. Oke. Sekarang begini. Contoh nih bang. Contoh bang. Gini bang. Contoh. Ketika abang masuk misalnya jadi satpam, semua kepala dibotak kan? Terus abang sendiri gondrong. Bisa nggak aku bilang abang itu agak lain? Enggak juga lah. Karena semua botak, abang gondrong gimana? Berarti kan yang lain sendiri, yang beda sendiri agak lain, betul nggak? Bahasanya nggak kayak gitu bang. Ternyata soal bahasa saja. Tapi intinya kan benar kan yang ku bilang kan? Iya, cuman jangan dibilang agak lain. Saya nggak terima kalau kayak gitu. Kalau di Medan itu agak lain tuh aneh itu.
Jadi Muhammad gak aneh menurut Anda? Tapi dia Gimana anehnya? Dia nyuruh orang minum air kencing. Aneh gak itu? Sebentar. Ada orang menyuruh minum air kencing hewan. Menurut Anda itu aneh atau umum itu? Ada alasan tertentu bang, bukan sembarangan itu bang. Alasan tertentu. Jangan abang kaji. Kalau Oke, baik. Baik, itu bang, jangan dikaji buruknya. Oke, sebentar. Cari Kalau ada orang, sebentar, pelan-pelan, Bang. Kalau ada orang sakit, sebentar. Kalau ada orang sakit, menurut yang normal, menurut yang apa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, ada nggak disuruh minum kencing hewan? Kasih lo, dua-dua kalian. itu kan menurut abang sih. Makanya saya tanya, sebutkan ada orang sakit disuruh minum air kencing hewan selain Muhammad. Abang Nabi. Aduh. Nabi apa enggak? Makanya saya bilang teman-teman, ketika ada di dalam Bible ya, orang-orang yang sakit diobatin, Apa enggak? Abang ya Nabi apa mereka bukan? pergi kepada tabib. Tapi di dalam agama Islam kalau ada orang sakit disuruh minum air kencing hewan. Makanya Bila dibilang dicari dulu. seperti itu katanya itu lumrah umum. Siapa yang seperti itu coba? Abang lain yang abang apakan. Apa? Yang ngapakan? Tambahkan dulu apanya. Oke lah Bang, gini. Ku pesan sama Bang Zainul supaya belajar dulu agama Islam, baru mau membahas agama Islam dengan saya. Kalau Anda tidak tahu agama Islam, Anda mau bahas agama Islam dengan saya, itu sama saja Anda mengalungkan arit di leher. Itu namanya bunuh diri, menempatkan dirimu dalam bahaya. Karena apa? Karena apa yang kalian lakukan ini ke sini itu cuma memperburuk atau membuat agama Islam itu lemah, tak berdaya. Kami nggak menganggap lemah Islam bang. Ya sudah, Kami terus kuat. apalah jawaban abang kalau begitu? Ya aku tanya abang Nabi apa enggak? Bukan Nabi saya. Ya udah abang nggak tahu alasannya karena abang bukan Nabi. Kenapa harus jadi nabi? Harus tahu alasannya. Kalau untuk kuliah itu ribet nanti ujungnya. Loh, dia Nabi. Apa nabi itu? Mempunyai kelebihan lah istilahnya lebih daripada abang gitu. Boleh menggauli siapa-siapa yang dikendakinya? Gimana? Boleh menggauli siapa-siapa yang dikendakinya? Ada alasan tertentu. Wah, Nggak sembarangan. alasan tertentu. Setiap ada perempuan boleh menyerahkan diri kepada Muhammad. Pokoknya ada alasannya. Nggak usah. Nah, ada alasannya. Ini kita persis seperti kasus-kasus dukun cabul teman-teman. Iya. Bang, pernah dengar istilah dukun cabul? Pernah dengar? Macam mana ya kau? Emang kau siapa rupanya itu transfer itu bilang? Pernah, kenapa, Bang? Pernah nonton kan film-film dukun cabul begitu, pernah dengar? Kan gitu kan? Tahu abang? Pernah. Abang pasti dari daerah Sumatera Utara kan? Tahu kisah dukun AS? Ahmad Sangaji tahu? Belum manja kali. Tahu kan? Nah, bagaimana cara dia? Kalau ada perempuan datang, maka masuk ke kamar. Yang lain tidak boleh lihat. Ini syarat katanya kan? Ini syaratnya Mbak. Syarat. Besok-besok sudah hilang nyawanya. Makanya saya bilang. Dengar dulu. Nggak perlu kita harus jadi nabi. Nggak perlu. Cukup jadi orang cerdas untuk membongkar sesuatu. Bang, tanya sekarang, apa alasannya sehingga perempuan boleh menyerahkan tubuhnya, menyerahkan dirinya kepada Muhammad? Apa alasannya? Karena kalau begini. Ya abang jadi Nabi lah. Porno Karena dia alasan. sih, Bang. Di mana ada nabi? Jika dia nabi, maka perempuan boleh menyerahkan diri kepada dia. Selain daripada Itu Muhammad. ada alasan. Cuman Muhammad. Bang, coba ya. Jangan. Abang beriman ada 124.000 nabi, tapi nabi yang diakui itu ada 25, bener nggak? Yang wajib diketahui. Oke, yang wajib diketahui ada 25. Sebutkan nabi yang dari Arab selain daripada satu nabi itu, yang kamu percaya jadi nabi itu. Coba sebutkan satu.
Yakub, Yusuf, Musa, Zakaria, Yahya, Isa, Daud. Bukan nggak publikkan sama Semua nabi-nabi dari Bani Israel. Sebutin satu yang dari Arab selain daripada Muhammad. Tapi mana kuliahmu? Itulah kata tujuannya kan. Nggak tahu aku. Tahu aku. Makanya aku bilang bang, Muhammad itu nabi yang beda sendiri. Dibilang begitu kamunya marah. Jangan bilang agak lain itu di Medan istilah itu bahasa-bahasa Bekawan bro. Iya, terus sekarang aku bilang sebutkan satu saja nabi yang mirip kayak Muhammad. Sebutin satu aja. Sebutinnya apa? Sebutkan satu nabi yang mirip seperti Muhammad. Bang tidak ada lah. Tidak ada, makanya kenapa kau bilang agak lain? Kenapa kau bilang marah? Apa tadi? Aku baru Berbeda. Jangan dibilang agak lain. Agak lain. Sama itu bang, agak lain. Menyepelekan itu bang. Kan kami pulang tiba-tiba semalam itu kan. Bang, semua yang saya katakan intinya benar. Masalah Anda, masalah curhat begini, begitu ya. Itu masalah gitu loh. Tapi intinya yang saya katakan semua benar. Betul? Setuju ya? Jangan abang pakai kata-kata agak lain. Saya nggak suka bang. Umat Oke lah, Islam baiklah. Intinya dia beda sendiri, betul? beda sendiri. Beda sendiri. Ya, nah, kalau beda sendiri itu bahasa saya atau bahasa gaulnya memang agak lain. Tuh kan? Tuh kan dibilang yang lain mana lagi. Waduh, berat ini teman-teman ya, berat. Oke lah. Baiklah, kalau begitu, baiklah. Ya, khusus karena mereka tidak suka dengan istilah atau ungkapan atau frasa agak lain itu beda sendiri gitu ya. Lain sendiri ya. Lain sendiri, berbeda. Lain Banyak bahasa beda. Oke, baik. Cuman perkara itu kok yang dimasalahkan, lain daripada itu ada. Oke, terima kasih Bang ya, Bang Zainul ya. Kita berikan kesempatan kepada muslim yang lain nih Bang ya. Oke, siap. Oke, makasih Bang Zainul. Tuh, kalau saya dibilang agak lain, gak apa-apa. Ya wajar. Memang dia suka-suka dia memang ya. Kalau saya dibilang agak lain boleh, kalau nabinya dibilang agak lain gak boleh. Memang. Seperti kata Abdul Somad. Kalau darah nabi diminum itu namanya khususiyah. Kalau darah antum minum namanya Dracula. Memang mereka ini ya. Oke, baiklah. Kita turunkan dulu. Terima kasih Bang Zainul. Nah, berat mereka itu. Pulang kita. Ya, sudah 20.000 lagu sudahi. Makasih. Bang Niko, makasih. Teman-teman, saya ucapkan terima kasih ya teman-teman yang memberikan support, ya memberikan gift-nya, saya ucapkan terima kasih banyak. Teman-teman sekali lagi ya teman-teman ya. Seperti yang kalian sudah nonton sendiri. Ketika ada ustadz